Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 10 berkata demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara, apakah jemaat masih bisa beribadah bila di tengah-tengah jemaat ada kubu-kubu? Ada kubu A, ada kubu B, ada kubu C, ada kubunya hamba Tuhan, ada kubunya penatua, ada kubunya aktivis, ada kubunya pelayan. Dan dari kubu-kubu ini saling bermusuhan di dalam gereja. Apakah jemaat masih bisa beribadah? Jawabannya tentu bisa saja. Dan kenyataannya kondisi seperti inilah yang kerap dialami oleh gereja. Sekalipun di tengah-tengah ada permusuhan, ada perselisihan, tetapi seolah mereka bisa beribadah dengan damai sejahtera. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah beribadah yang demikian ini, beribadah dengan berselisih, beribadah dengan bermusuhan, beribadah dengan kubu-kubu atau ngeblok-ngeblok itu berkenan di hati Allah? Ini adalah pertanyaan serius yang harus kita renungkan. Saudara, kenyataan ini pun juga terjadi di tengah jemaat yang dilayani oleh Timotius. Jemaat dikacaukan oleh ajaran-ajaran lain, yang buah daripada ajaran sesat itu adalah bersilat kata, curiga, bertengkar, bermusuhan, berselisih, dan lain sebagainya. Karena itu saudara, tidak pernah ada ajaran sesat itu menghasilkan kesatuan dan kekompakan jemaat. Yang ada adalah ajaran sesat akan menghasilkan pertengkaran, permusuhan, perselisihan, dan perpecahan jemaat. Efek lain dari ajaran-ajaran yang salah itu saudara adalah kekacauan yang timbul di dalam ibadah. Kaum laki-laki beribadah tanpa merasa risih, walaupun beberapa saat sebelumnya mereka saling berselisih. Demikian juga kaum perempuan mendapatkan sorotan lebih tajam. Mereka memamer-mamerkan perhiasan mereka pada saat beribadah. Parahnya, sebagian dari mereka berupaya merebut posisi pengajaran dari para pengajar jemaat. Dan dengan demikian justru menyebarluaskan ajaran sesat. Karena itulah firman Tuhan katakan kepada kaum perempuan yang demikian ini dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Apakah artinya saudara? Apakah berarti perempuan tidak boleh ke salon? Perempuan tidak boleh berdandan? Perempuan tidak boleh rambutnya dikepang-kepang? Perempuan tidak boleh memakai emas atau mutiara? Perempuan tidak boleh juga memakai pakaian yang mahal-mahal? Mungkin bagi kita kaum pria, kita akan berkata haleluya puji Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya menghemat pengeluaran. Tetapi apakah memang benar demikian? Demikian juga, berarti apakah juga kita tidak boleh usaha salon? Atau bagaimana? Nah, karena itu saudara,
Di dalam terjemahan lain dikatakan begini, dalam terjemahan FAYH. Perempuan Kristen harus dikenal karena kebaikan dan keramahannya, bukan karena dandanan rambut, perhiasan, atau pakaian yang mentereng. Nah, keren saudara. Artinya adalah Alkitab tidak melarang kita kaum perempuan untuk berdandan, untuk memakai perhiasan, untuk memakai mutiara, maupun juga untuk memakai pakaian yang mentereng. Alkitab tidak pernah melarang, toh juga uang-uang sendiri. Tetapi saudara, yang firman Tuhan tegaskan, sebagai perempuan Kristen, haruslah kita dikenal bukan karena dandanan rambut, bukan karena perhiasan, bukan karena mutiara, bukan karena pakaian-pakaian yang mentereng, tetapi haruslah kita dikenal karena kebaikan dan keramahannya. Ini saudara artinya. Tidak apa-apa berdandan, tidak apa-apa memakai perhiasan, tidak apa-apa memakai mutiara, tidak apa-apa memakai pakaian yang mentereng. Tetapi sudahkah kita dikenal karena kebaikan dan keramahan kita? Ataukah justru kita dikenal hanya karena aksesoris atau dekorasi yang lahiriah itu? Saudaraku, sudahkah kita terutama kaum perempuan dikenal karena kebaikan, dikenal karena keramahan, atau justru kita dikenal karena kemarahan? Karena itu saudara, secara khusus kita kaum perempuan, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan keramahan. Biarlah kita, gereja kita, dikenal karena kebaikan dan keramahan. Minimal saya memberi contoh saudara. Ketika ada orang yang baru pertama kali berkebaktian di tengah kita, sambutlah mereka. Berikan tempat duduk kepada mereka. Perkenalkan gereja kita. Supaya apa? Kita dikenal karena kebaikan dan keramahan. Ada yang berkata, nanti dibilang SKSD. Tidak saudara, karena kita sedang menyambut tamu kok. SKSD itu adalah kalau tidak ada kepentingan apapun. Tujuan kita adalah untuk menyambut mereka, supaya kita dikenal karena kebaikan dan keramahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu itu begitu indah mengajar kami. Ketika dikatakan bahwa hendaklah perempuan berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Artinya bukan berarti kami perempuan tidak boleh berdandan, tidak boleh ke salon, tidak boleh mengepang rambut, tidak boleh memiliki usaha salon, tidak. Tetapi artinya adalah bahwa seorang perempuan Kristen harus dikenal karena kebaikan dan keramahannya, bukan karena dandanan rambut, perhiasan, atau pakaian yang mentereng. Karena itu Bapak, biarlah kami juga berjuang supaya kami dikenal karena kebaikan dan keramahan. Bukan hanya berjuang bagaimana berdandan, bukan hanya berjuang bagaimana memperoleh perhiasan, bukan hanya berjuang bagaimana memperoleh pakaian yang mentereng, tetapi juga berjuang bagaimana supaya kami, bagaimana supaya gereja kami dikenal karena kebaikan dan keramahan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami secara khusus kaum perempuan ini dikenal karena kebaikan-kebaikan kami, dikenal karena keramahan-keramahan kami. Hari ini secara khusus hamba-Mu berdoa untuk rapat panitia pembangunan yang rencananya akan diadakan pada hari esok tanggal 9 Juli 2024. Tuhan tolong para saudara-saudara kami yang telah menyediakan hati untuk menjadi panitia. Menjadi panitia berarti siap untuk bekerja sesuai dengan rancangan dan maksud Allah, bukan rancangan dan kemauan kami. Berikan hikmat, berikan pertolongan yang dari Tuhan, karena rumah yang dibuat bukan rumah untuk kami,
bukan rumah untuk kesenangan kami, tetapi rumahnya Tuhan, miliknya Tuhan. Pimpin juga Bapa, supaya terjadi percakapan yang penuh hikmat oleh karena pertolongan Tuhan, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan hasil yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.